Jauh di dalam lebatnya hutan Indonesia, ada sebuah legenda yang masih hidup. Bukan cuma cerita ya, tapi sosok nyata. Penguasa bayangan, simbol kekuatan alam liar yang nggak ada tandingannya. Tapi, legenda ini sedang sekarat. Dan ini adalah kisah tentang pertarungan terakhirnya. Pertarungan harimau Sumatera. Ini bukan drama. Ini kenyataan yang benar-benar genting. Cuma ada satu tempat di planet ini di mana mereka masih bertahan. Waktu mereka hampir habis. Taruhannya nggak bisa lebih tinggi lagi dari ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu. Siapa sih yang lagi kita omongin ini? Ini bukan sekedar hewan buas biasa. Ini adalah sang penguasa. Seorang raja yang kerajaannya sekarang lagi di ujung tanduk. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Dulu, banyak banget subspesies harimau di seluruh kepulauan kita. Sekarang, cuma dia yang tersisa. Satu-satunya. Dia adalah benteng pertahanan terakhir yang terisolasi, sendirian, di Pulau Sumatera. Coba deh lihat baik-baik. Setiap inci dari tubuhnya itu adalah hasil evolusi ribuan tahun yang sempurna untuk lingkungannya. Dia itu bukan cuma penghuni hutan. Dia itu, ya jiwa dari hutan itu sendiri. Tapi, kerajaan yang megah ini sekarang lagi dikepung. Tembok-temboknya mulai runtuh, wilayahnya makin sempit, hari demi hari. Yuk kita lihat lebih dekat, seperti apa sih medan perangnya? Wilayah kekuasaannya itu macam-macam banget. Mulai dari hutan hujan tropis yang gelap dan lembab, hutan rawa gambut yang sunyi, bahkan sampai ke puncak-puncak gunung yang dingin. Dia butuh semua ini buat hidup. Masalahnya, sekarang setiap jengkal tanah ini jadi medan perang. Dan semua ciri-ciri fisiknya, ini bukan kebetulan sama sekali. Ukurannya yang lebih kecil, itu biar dia bisa menyelinap di hutan yang super lebat tanpa suara. Lorengnya yang lebih gelap dan rapat, itu kamuflase yang sempurna. Dan kakinya yang pendek itu, jangan salah, itu sumber kekuatan ledakannya buat menerkam di medan yang sulit. Dia itu pemburu penyendiri, predator puncak yang gak butuh kelompok. Dia bergerak sendiri biasanya pas malam hari. Kegelapan itu udah kayak jubahnya. Mengintai mangsa dalam diam, lalu hap! Serangannya secepat kilat. Terus, apa yang dia makan? Ya rusa, babi hutan, tapir. Tapi dengan berburu mereka, peran harimau itu lebih dari sekedar predator loh. Dia itu penjaga keseimbangan ekosistem. Dia yang bikin hutan tetap sehat. Tapi, ini dia bagian yang paling menyakitkan. Coba lihat angka ini. Kurang dari 400. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Cuma segitu. Itulah sisa populasi sang raja di seluruh muka bumi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin kelam. Kita masuk ke inti masalahnya, ke perjuangan hidup dan mati dari makhluk yang luar biasa ini. Ada 3 musuh besar yang mendorong dia ke jurang kepunahan. 1. Hutan. Rumahnya dihancurkan dengan kecepatan gila-gilaan. 2. Perburuan liar. Dia diburu untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Dan 3. Konflik dengan manusia. Karena rumahnya makin sempit, dia jadi makin sering ketemu kita. Dan itu bahaya. Tapi, di tengah semua kegelapan ini, bukan berarti nggak ada harapan. Ada perlawanan. Dan ini adalah kisah tentang pertarungan terakhir itu. Pertarungan untuk menyelamatkan sang raja. Jadi, siapa yang berjuang? Di garis depan ada para pahlawan konservasi. Mereka mati-matian melindungi benteng terakhir seperti Taman Nasional Kerinci Seblat. Mereka bantu penegak hukum untuk menangkap pemburu liar. Dan yang gak kalah penting, mereka bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan supaya bisa hidup berdampingan dengan damai. Ini pertarungan yang berat banget, benar-benar berpacu dengan waktu. Tapi setiap patroli di hutan, setiap pemburu yang ditangkap, setiap program edukasi, itu semua adalah secercah harapan kecil di tengah kegelapan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan yang paling penting. Setelah semua perjuangan ini, akankah legenda ini tetap hidup? Atau cuma akan jadi cerita pengantar tidur untuk generasi mendatang? Jangan pernah lupa betapa kuatnya makhluk ini. Dia itu perenang yang jago banget, bisa menyeberangi sungai deras dengan gampang. Sekali lompat, bisa sampai 6 meter. Bener-bener kekuatan alam yang wow, luar biasa. Tapi, semua kekuatan itu seakan gak ada artinya di hadapan satu kata ini. Kritis. Critically endangered. Artinya, cuma satu langkah lagi dari kepunahan total. Ironis banget kan? Makhluk sekuat itu,
tapi di saat yang sama begitu rapuh. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pemikiran ini. Setiap loreng harimau itu unik. Nggak ada yang sama. Persis seperti sidik jari kita. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah harimau cukup kuat untuk bertahan, tapi apakah kita cukup peduli untuk memberinya kesempatan? Akankah kita menjadi generasi yang membiarkan sidik jari terakhir ini terhapus untuk selamanya? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.